You Dare. Banyak ketakutan dalam pikiran ketika sedang di kamar mandi. Seringkali memaksa diri kita untuk lekas selesai karena merasa ada sesuatu yang aneh. Padahal mungkin saja pikiran jelek saja. Tapi bisa juga terjadi kan? Jadi simak aja cerita kali ini tentang hantu di kamar mandi. Kamar mandi, satu ruangan yang selalu ada di setiap bangunan, entah itu di rumah, kantor, tempat ibadah, mall, dan lain sebagainya. Kamar mandi itu pasti ada. Yang memang tujuannya dibuat untuk memenuhi salah satu hasrat manusia, yaitu membersihkan diri alias mandi, buang air, atau kegiatan lainnya. Di dalam bangunan tempatnya berada, letak kamar mandi hampir pasti di bagian belakang atau di lokasi yang agak tersembunyi. Jarang sekali letaknya di bagian depan bangunan, hampir nggak ada kan. Isi di dalamnya pun juga berbeda-beda, dari yang sederhana sampai yang mewah. Nah, dulu di rumah nenek, kamar mandinya tuh masih ada bak air besar, jadi di sebelahnya ada sumur sebagai sumber air. Dan tentu saja letaknya di belakang rumah, di luar malah. Gue juga punya temen yang kamar mandi rumahnya itu berukuran sangat besar dan mewah. Nggak ada bak air tentunya. Dan yang seru di dalamnya tuh ada taman kecil. Sangat cocok lah buat sambil melamun. Begitulah kamar mandi seiring perkembangan zaman, bentuk, ukuran, isi di dalam, serta peruntukannya semakin berkembang. Bisa dibilang semakin lama semakin modern lah. Tapi namanya juga tetap saja kamar mandi. Tapi ya gitu, banyak dari kita ya termasuk saya gitu, yang masih punya pikiran kalau kamar mandi itu agak-agak menyeramkan. Jangankan di tempat yang baru kita tempati atau kunjungi, di rumah sendiri yang sudah kita tempati sejak kecil pun masih aja males kalau kita kamar mandi tengah malam. Apalagi ketika rumah sedang kosong, gak ada siapa-siapa. Kenapa sih kok kadang malah selalu ya takut ke kamar mandi? Sebabnya apa ya? Kalau gua, ketakutan yang kadang muncul ketika di kamar mandi itu kepikiran tentang ada siapa di balik pintu, ada siapa di luar. Nah, berpikiran begitu ketika sedang sendirian di rumah atau tempat kos, pikiran itu kadang-kadang bikin parno. Nanti kalau sudah selesai lalu harus keluar, ketika buka pintu tiba-tiba ada sosok atau sesuatu yang seram di depan pintu, gimana? Kan takut ya. Kalau teman-teman gimana nih? Pikiran dan ketakutan apa yang dirasa ketika sedang ada di dalam kamar mandi? Nah, di video ini ada beberapa teman ya, ada 2 teman yang akan menceritakan pengalaman mereka terkait dengan kamar mandi. Risman akan cerita tentang kamar mandi di tempat kos. Lalu ada sesi lain, Fenty cerita tentang kamar mandi di satu hotel. Mari kita simak ceritanya. Aku Risman, asal Purwokerto, pernah kuliah di Jogja. Masa kuliah tahun 2007 hingga akhirnya lulus kuliah pada tahun 2011. Nah, dalam rentang waktu itu aku 3 kali pindah kos. Jadi ada 3 tempat yang jadi tempat tinggal selama kos. Kenapa harus pindah kos sampai 3 kali? Ya memang ada alasan tertentu.
Semasa kuliah itu kendala ekonomi yang mengharuskanku untuk tinggal di kos yang sederhana dan seadanya. Aku nggak mampu kalau mau kos di tempat bagus dan mahal. Nggak ada uangnya. Seperti yang banyak teman lain mungkin alami, tempat kos pertama pasti hanya sementara, nggak akan pernah lama. Karena kos pertama biasanya yang penting ada tempat tidur buat tidur dulu lah ya, atau sementara. Sambil nyari yang lebih bagus. Begitu kan? Ya sama, aku juga begitu. Tapi walaupun kere, aku juga punya keinginan untuk tinggal di kos yang nyaman. Nggak gembel-gembel amat lah. Dengan pikiran seperti itu, setelah tersiksa dengan keadaan di tempat pertama, akhirnya aku dapat kos yang lebih mendingan. Tempat kos kedua ini di daerah Kaliurang. Kos murah dan sederhana namun bersih dan cukup nyaman. Bentuknya rumah bertingkat memanjang ke belakang, isinya ada sekitar 15 kamar saling berhadapan. Semua kamar hanya terisi meja dan tempat tidur. Kamar mandinya di mana? Ada 4 kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di dinding di paling belakang bangunan maksud saya. Dan semuanya masih mengandalkan bak air dan gayung, gak ada shower, gak ada pancuran. Gambarannya ya kira-kira seperti itu. Namanya juga kos sederhana dan murah, ya jangan harap kalau suasananya itu cerah, terang, benderang. Kos ini kelihatannya sedikit kusam dan temaram di kala malam. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kamar mandinya tuh nggak kecil ya. Masing-masing berukuran sekitar 3x3 meter. Dengan bak air di dalamnya. 4 kamar mandi berjajar dari kiri ke kanan, dan penerangan di dalamnya tuh hanya lampu 5 watt saja. Sama sekali nggak terang. Kalau kata teman-temanku, yang penting masih kelihatan aman begitu. Ya sudah, namanya juga terkendala budget, ya aku harus terima. Oh ya, satu lagi, bak air di kamar mandi itu warnanya gelap. Bukan karena jarang dibersihkan, tapi memang dicat warna gelap. Jadi airnya kelihatan gelap. Padahal sebenarnya bersih sebenarnya. Kenapa aku cerita tentang ini? Karena nanti ada kisah tersendiri. Lalu waktu pun berjalan, menjalani hari tinggal di tempat kos itu. Awalnya aku nggak pernah merasa ada keanehan ataupun kejanggalan atau apapun juga lah. Walaupun beberapa kali merasakan keanehan khususnya di kamar mandi. Tapi aku nggak pernah memikirkannya lebih jauh, belum. Aku termasuk orang yang penakut, parnoan. Jadi kalau sekiranya sedang merasa ada yang aneh atau menyeramkan, akan berusaha keras untuk mengabaikan dan mengalihkan pikiran ke hal lain. Gak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking. Di kos ini awalnya sudah beberapa kali mengalami kejadian yang agak sedikit mengganggu, tapi masih belum masuk ke dalam tahap menyeramkan. Jadi aku masih bisa dengan mudah mengabaikan. Seperti contohnya begini. Ketika sedang mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Tentu saja gelap, tapi itu terjadi ketika awal-awal aku tinggal di situ. Jadi kemungkinannya teramat kecil lah kalau ada teman kos yang jahil mematikan lampu. Gak mungkin kan? Karena waktu itu kami belum terlalu akrab. Lalu beberapa belas detik kemudian lampunya menyala lagi. Nah, kejadian seperti ini beberapa kali terjadi. Contoh lagi, pada suatu hari ketika sedang menguyur badan menggunakan gayung, ketika sedang biur gitu, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berdehem. Seperti itu. Kaget? Ya iyalah. Karena kedengarannya bukan dari luar tapi dari dalam.
Makanya kalau kita mandi pakai gayung, mata kan itu selalu terpejam ketika sedang mengguyur air dari atas kepala kan. Nah, aku takut kalau ketika buka mata setelah terpejam itu tiba-tiba ada wajah seram di hadapan. Wajah pemilik suara itu tadi menyeramkan. Kejadian-kejadian aneh dan janggal itu seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Perlahan sedikit demi sedikit, makin lama tuh makin menyeramkan. Di awal tadi aku sempat membahas tentang bak air. Bak air permanen yang dicat warna gelap. Karena itulah makanya aku nggak bisa melihat dasar bak dengan jelas. Pada suatu hari aku pulang malam, yang lelah letih kurasa. Setelah bergelut dengan perkuliahan seharian. Maaf. Seperti biasa setelah sampai kamar, rebahan sebentar lalu aku berniat untuk mandi. Gayung berisi perlengkapan sudah di tangan, handuk melingkar di leher. Sekitar jam 10 aku melangkah ke kamar mandi. Untuk sampai, aku harus melewati 5 kamar, karena kamarku letaknya itu berada di tengah. Dan sepertinya penghuni kos yang lain sudah tidur atau malah belum pulang. Karena nggak ada kehidupan sama sekali, waktu itu sepi saja. Ketika sudah sampai di deretan kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Nggak ada yang aneh. Aku kemudian mandi seperti biasa, jebar jebur. Sampai akhirnya ketika hendak melakukan siraman untuk membasuh busa di badan, itu sesuatu terjadi. Bak air memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Waktu itu airnya dalam keadaan penuh. Nah, ketika sedang mengambil air, aku merasa ada sesuatu dalam bak yang menyentuh gayung. Sepertinya gayung yang sedang aku pegang ini membentur sesuatu. Aku merasa seperti itu. Aku yakin. Lalu gayungku itu membentur apa? Penasaran? Sama, aku juga penasaran. Karena penasaran itulah aku lalu mendekatkan wajah ke permukaan air dengan tujuan untuk melihat ke dalam bak. Ada apa sih di dalam? Nah, bak yang dicat warna gelap ini tentu saja membuatku harus sedikit bekerja keras menajamkan penglihatan. Ditambah lampu yang hanya 5 watt. Ketika permukaan air sudah tenang, gak bergelombang lagi, ditambah dengan mata yang sudah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Di dalam bak, melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali gak aku kenal. Awalnya masih gak yakin, lalu terus menatapnya mencoba memastikan lagi. Ternyata benar. Itu adalah wajah laki-laki. Ada kepala di dalam bak air. Beberapa detik kemudian aku langsung lari keluar. Ketika melihat wajah itu, akhirnya tersenyum. Sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa itu berikutnya lebih menyeramkan lagi. Terjadi sekitar 6 bulan aku sudah tinggal di situ. Awalnya tuh aku dengar salah satu kamar penghuni kos ada yang sakit dan sudah hampir 1 bulan lamanya. Teman yang sakitnya ini akhirnya pulang ke rumah orang tua sampai nanti benar-benar sembuh. Aku yang gak terlalu akrab dengan teman yang sakit ini mendengar selintingan kabar dari penghuni lain tentang penyebab bisa sakit selama itu. Katanya dia sakit karena shock. Shock kenapa? Katanya sebelum sakit dia melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika dia sedang buang air. Itu cerita benar, men. Ketika terjadi aku sedang ada di sini, kamu malah gak ada. Begitu kata Ansar, tetangga kos sebelah kanan.
Kalau memang seperti itu, kok ya serem sekali ya, aku berpikir begitu. Lalu hanya bisa berharap semoga aku nggak akan mengalami hal yang sama. Tapi ya itu, harapan tinggal harapan. Pada suatu hari beberapa minggu kemudian, aku pulang larut malam. Sekitar jam 11 sampai di tempat kos lah. Seperti biasa setelah rebahan sebentar aku langsung ke kamar mandi. Karena sudah larut, waktu itu kos sudah sepi lah, nggak ada orang, nggak ada aktivitas, penghuninya sudah pada tidur. Awalnya malas tapi kok badan terasa lengket, akhirnya aku putuskan untuk mandi. Ketika sudah di depan kamar mandi, aku memilih yang paling ujung, karena yang lain pintunya tuh tertutup seperti ada isinya. Setelah di dalam, aku mulai mandi. Normal, nggak ada kejadian aneh. Biasa aja. Lalu sedikit deg-degan mengingat sudah banyak peristiwa seram yang terjadi. Apalagi ini sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, mandi hampir selesai, hanya tinggal mengeringkan badan dengan handuk. Aku handukan menghadap pintu. Di depan pintu kamar mandi menempel cermin bundar, ukuran wajah. Cermin yang sering ada di dalam kamar mandi pada umumnya. Aku membasuh seluruh bagian tubuh termasuk kepala dan wajah. Ketika sedang mengeringkan kepala ini, sudah pasti aku nggak bisa melihat apa-apa karena pandangan tertutup handuk. Ketika selesai, ketika pandangan akhirnya bisa bebas, nggak lagi terhalang handuk, aku melihat di cermin yang menempel di pintu. Terhenyak, jantungku berhenti berdetak ketika melihat pocong dari pantulan cermin. Pocong itu berdiri di belakangku, walaupun hanya bisa melihat wajah dan kepalanya, tapi tetap saja sangat menakutkan. Kemudian, lagi-lagi aku lari terbirit-birit keluar kamar mandi. Ternyata benar cerita yang beredar selama ini, suka ada pocong di kamar mandi. Karena malam itu, aku melihatnya sendiri. Itu cerita yang dialami oleh Risman, dan sekarang kita akan dengarkan salah satu cerita yang dialami oleh Fenty. Begini ceritanya. Aku Fenty, karyawan swasta berkantor di Jakarta. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang jasa konsultan. Klien kami tersebar hampir seluruh Indonesia. Karena banyak dan tersebarnya klien itulah mengharuskan kami secara berkala mengirim orang untuk mengunjungi klien di luar Jakarta. Salah satu orang itu adalah aku. Iya, jadinya aku sering bertugas keluar kota. Singkatnya seperti yang sudah banyak kita tahu, kalau dinas luar kota pasti akan menginap di hotel selama waktu yang diperlukan. Dengan begitu, sudah berbagai macam model hotel sudah pernah aku tempati. Dari hotel biasa saja di kota kecil sampai hotel mewah di kota besar, semua sudah pernah aku huni. Dari yang biasa aja, gak ada seram-seramnya sama sekali, sampai yang sangat menakutkan. Menakutkan? Iya. Aku pernah mengalami peristiwa seram yang malah terjadinya di hotel mewah. Begini ceritanya. Surabaya tahun 2014. Perusahaan mengirim aku sendirian untuk berkunjung ke kantor klien di kota pahlawan itu. Waktu itu perusahaan menempatkan aku di satu hotel mewah di bilangan Darmo Raya. Hotel yang bentuknya bangunan modern, menyediakan kamar kelas atas dengan berbagai macam fasilitas. Kalau sudah di hotel mewah begini, aku jadi sekalian refreshing dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Aku masih ingat waktu itu malam terakhir di Surabaya. Keesokan paginya harus kembali ke Jakarta.
Biasanya kalau sudah di hari terakhir seperti ini, aku meluangkan waktu bersantai mencari tempat melepas lelah untuk makan dan ngopi di luar hotel. Sama juga dengan malam itu, aku menghabiskan waktu di salah satu kafe yang letaknya cukup jauh dari hotel. Setelah selesai me time, aku kembali ke hotel sekitar jam 8-an lah. Gak langsung masuk kamar, tapi terlebih dahulu menggunakan salah satu fasilitas yaitu gym. Lumayan lama, sampai jam 10 aku nge-gym, setelah itu baru masuk kamar. Di dalam kamar merebahkan tubuh sebentar tempat tidur santai menonton TV sambil menunggu bathtub penuh dengan air. Malam itu aku berniat untuk berendam air hangat yang sepertinya akan sangat nikmat terasa setelah lelah beraktivitas seharian. Setelah bathtub penuh, aku pun masuk kamar mandi. Kamar mandi di kamarku ini besar. Ada 2 ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca tembus pandang. Ruangan pertama berisi 2 wastafel yang di depannya itu ada cermin besar, lalu ada kloset juga. Nah, ruangan kedua tentu saja berisi bathtub tempatku berendam. Seperti yang aku bilang tadi, berendam di air hangat setelah lelah berkegiatan adalah percikan surga, nikmatnya itu tidak ada. Tapi ternyata hanya sebentar. Mungkin hanya 15 menit aku menikmati berendam air hangat. Karena berikutnya aku mulai merasa ada keanehan. Ketika sedang berendam sambil memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Seperti ada suara perempuan yang berbisik persis di telinga. Bangun. Suaranya seperti itu. Tentu saja aku kaget. Suara siapa itu? Mungkin tadi sebentar ketiduran dan bermimpi. Aku masih coba untuk berpikir positif. Lalu aku menenggelamkan wajah membasahi kepala dengan air hangat. Nah, beberapa detik kemudian ketika kepala sudah muncul ke permukaan, tentu saja aku harus membasuh wajah minyak air. Saat itulah aku ternyata kaget ketika penglihatan masih belum sempurna karena masih ada air di wajah. Gak secara langsung, tapi aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di balik dinding kaca. Berdiri di depan wastafel. Sosok perempuan rambutnya panjang. Refleks aku langsung mengucek-ngucek mata lalu melihat langsung ke depan wastafel dengan jelas. Tapi ternyata sudah gak kelihatan lagi. Sosok itu menghilang. Ketakutan, aku memutuskan untuk selesai berendam lalu keluar dari bathtub. Tapi ketika masih berdiri di samping bathtub, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Jadi gelap. Tapi masih ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah bawah pintu. Semakin ketakutan, aku lalu cepat-cepat tandukan berniat untuk langsung keluar kamar. Ternyata gak semudah itu. Dalam remangnya cahaya, aku merasa sepertinya aku sedang gak sendirian. Benar saja, ketika mata sudah terbiasa dalam gelap, aku melihat ada sosok seram, perempuan, sedang berdiri di pojok sebelah kloset. Dia diam saja gak bergerak. Seram sekali. Melihat itu aku langsung lari, mengambil baju sekenanya, lalu pergi keluar kamar. Setelah itu aku minta kepada pihak hotel untuk pindah kamar. Sungguh pengalaman yang sepertinya akan aku ingat selama hidup. Begitulah 2 kisah dari banyak cerita seram tentang hantu di kamar mandi. Sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.